Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Abi Hayyata qala ra'aitu aliyan radhiyallahu anhu tawaddu'a fa ghasala kaffaihi hatta anqahuma thumma madmadha salasan wastanshaqa salasan wa ghasala wajhahu salasan wa dhira'aihi salasan wa masaha bi ra'sihi marratan thumma ghasala qadamaihi ilal ka'baini qala ahbabtu an uriyakum kaifa kana tuhuru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Artosipun an Abi Hayyata utawi hadis menika bersumber saking Abu Hayyah. Kala sampun ngocap sapa Abu Hayyah, ra'aitu wis weruh sapa ingsun weruh aliyan weruh dumateng Ali radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah ridhoi Ali. Tawadhu'a berwudu sapa Ali, faghasala monggo mbasuh sapa Ali, mbasuh kafaihi ing epek-epek lorone Ali, mbasuh kedua telapak tangan Ali, hatta anqahuma sehingga bersih keduanya, sehingga tangannya itu bersih. Summa madmadha banjur berkumur-kumur sapa Ali salasan sebanyak 3 kali. Wastan saka dan menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkan kembali sapa Ali salasan juga sebanyak 3 kali. Wa ghasala lalu kemudian membasuh sapa Ali, membasuh wajahnya Ali salasan sebanyak 3 kali. Wa dhira'aihi dan juga membasuh kedua lengannya Ali atau kedua tangannya Ali salasan sebanyak 3 kali. Wa masaha lalu mengusap sapa Ali, mengusap bira'sihi, mengusap kepalanya Ali yang dilanjut dengan telinganya, marratan sebanyak sekali usap. Summa ghasala banjur mbasuh sapa Ali, mbasuh qadamaihi dua kakinya Ali, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Kala banjur ngucap sapa Ali, ahbabtu wis seneng sapa ingsun an uriyakum ing yenta nyudana sapa ingsun kumarang sira kabeh kaifa kana kaya apa ana kaifa kana bagaimana cara tuhuru Rasulillahi, cara bersuci Rasulullah atau cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawawis riwayat ing hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa sahahalan wis mensahihkan sapa At-Tirmidzi ing hadis dari Abu Hayyah, ia berkata, aku melihat Ali radhiyallahu an, beliau berwudu, beliau membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, kemudian berkumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, dan juga kedua lengannya sampai siku 3 kali, lalu mengusap kepala dan telinganya sekali, lalu membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Hadis kemudian beliau berkata, aku ingin memperlihatkan kepada kalian semua bagaimanakah cara wudunya Rasulullah SAW.
hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau telah mensahihkannya. Para bapak, para ibu, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menika sahabat Rasulullah, piyambake nate praga, nate meraktekno wudu, tata carane wudu dipraktekno dening Ali. Banjur mari ngono Ali ngomong, nek kapan sampean kepengin wudu kaya dene wudune Rasulullah, ya wis ngono ku mau. Sing tak contokno iku aku ya nyonto wudune Kanjeng Nabi. Pramila saking menika wudu dhewek inggih menika monggo kita niru, monggo kita nyonto kados pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pelajaran atau memberikan contoh dalam hal praktek ibadah khususnya inggih menika ibadah wudu. Bahwa kegiatan wudu ini merupakan senjata kita, merupakan ibadah awal yang harus kita pahami, yang harus kita praktekkan dan tidak boleh menyimpang daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan praktek wudhu yang pernah diperagakan, yang pernah dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mencontohkan langsung wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih wudhunya Rasulullah itu? Kira-kira seperti apa urut-urutannya atau tata tertibnya? Ya, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama inggih menika mencuci kedua telapak tangan. Ini urutan yang pertama. Kedua telapak tangan, apabila kita mau berwudu, maka kedua telapak tangan kita ini harus kita bersihkan, harus kita cuci dengan menggunakan air wudu, jumlahnya sebanyak 3 kali. Kemudian langkah yang kedua inggih menika berkumur ya gojok kelorek gojok. Jadi mulut kita bersihkan, kita cuci dengan menggunakan air wudu yang disebut dengan istilah berkumur, cara Arabe mazmadha. Jadi nek kapan kita wudu jangan lupa langkah kedua ini yang harus kita lakukan setelah mencuci tangan inggih menika berkumur, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita. Yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali. Jadi pada dasarnya wudu itu berseni saanane lubang-lubang yang ada di wajah kita. Ya termasuk mulut kan ya lubang, termasuk hidung kan ya lubang. Nah itu juga dibersihkan dengan menggunakan air wudu. Ya kalau hidung ya kita masuki air, kita sedot, tapi jangan disedot terus, jangan disedot terus kemudian tidak dikembalikan, disedot lalu disemprotkan bos. Nah itu namanya menghirup air ke dalam hidung dan mengembalikannya kembali. Langkah yang keempat adalah membasuh wajah. Membasuh wajah berarti wajah dewek ini dibasuh dengan air. Yang kelima membasuh tangan hingga siku. Yang keenam mengusap kepala. Yang ketujuh mengusap kedua telinga. Dan yang kedelapan membasahi kaki. Oh berarti langkah-langkah berwudu ada 8 urut-urutan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini kita orang Islam harus paham benar. Tidak boleh kaleng-kaleng, tidak boleh abal-abal. Harus yakin, mantap, mengerti dan bisa mempraktikkan. Begitulah wudu Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Dalam hadis ini mengusap telinga bagian dari kepala. Dalam hadis ini mengusap telinga, ternyata di dalam hadis yang saya baca pagi ini Sayyidina Ali tidak menyebutkan. Dalam hadis ini mengusap telinga tidak disebutkan secara eksplisit.
karena telinga dianggap bagian daripada kepala. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa mengusap telinga itu masuk dalam kategori mengusap kepala. Maka ketika Ali menyebut summa masaha bi ra'sihi marratan, kemudian beliau mengusap kepalanya sekali, secara makna itu sudah mencakup mengusap telinga. Dalam riwayat yang lain, misalkan diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Tirmidzi dan lain-lain, disebutkan dengan jelas bahwa Rasulullah SAW mengusap kedua telinganya. Bagian dalam diusap dengan jari telunjuk dan bagian luar diusap dengan ibu jari. Jadi hadis Ali tersebut bukan berarti mengingkari mengusap telinga, hanya saja beliau menyampaikannya secara ringkas. Menurut beliau, mengusap kepala itu sudah mencakup mengusap telinga. Maka ulama fikih menetapkan bahwa mengusap telinga adalah bagian dari sunnah wudhu yang dilakukan setelah mengusap kepala. Hadis ini memberikan ilmu kepada kita, yaitu ilmu kunci dalam beribadah, khususnya ibadah sholat. Mengapa demikian? Karena sholat kita akan bergantung kepada wudhu kita. Jika wudhu kita sudah benar, maka sholat kita pun menjadi benar. Sebaliknya, jika wudhu kita salah, maka sholat kita pun menjadi sholat yang bermasalah. Oleh karena itu, wudhu kita harus benar, wudhu kita harus cocok, wudhu kita harus persis dan sama seperti wudhunya Rasulullah SAW, yaitu satu, mencuci kedua telapak tangan kanan dan tangan kiri hingga benar-benar bersih. Yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali dengan menggunakan air wudhu. Yang ketiga, membersihkan hidung sebanyak 3 kali, yaitu dengan cara menghirup air lalu mengeluarkannya kembali. Yang keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga kedua siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengusap rambut kepala sekali usap. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga kanan dan telinga kiri juga sekali usap. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki kanan dan kiri hingga mata kaki. Itulah 8 urutan gerakan fisik dalam berwudu. Semua ini merupakan ilmu fikih, ilmu sebagai pondasi kuat kita dalam mempraktikkan ibadah, khususnya ibadah wudu. Ilmu ini berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Ketentuan urut-urutan wudhu tersebut di atas sudah diatur sejak dulu, sudah diatur sejak awal, sudah diatur sejak zaman Rasulullah. Kita tidak boleh mengubah-ubahnya lagi karena aturan ini bersifat tetap dan permanen. Kesimpulannya, dimanapun orang Islam berada, apabila mau sholat, maka pasti selalu diawali terlebih dahulu dengan kegiatan yang namanya berwudu, dan ketika berwudu langkah-langkahnya pasti menggunakan 8 urutan tersebut di atas. Demikian masuk hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.